nggak sama anak-anak yang nggak mudeng-mudeng pas dikasih tahu? Atau anak-anak yang terlihat obesitas? Atau anak-anak yang nggak kelihatan ceria seperti anak-anak seusianya? Jika memang pernah, mudah-mudahan kita tidak menjadi salah satu yang menjudutkan mereka ya teman-teman. Karena bisa jadi mereka seperti itu, ada yang terlewat di 1000 hari pertama kehidupannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahayalok yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa ya teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kita bisa saling berbagi maksudnya hal-hal positif yang ada di sekitar kita ya. Semua orang tua itu kan pasti ingin ya anaknya itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, bahagia, dan juga berprestasi. Tapi mungkin nggak semua orang tua memahami bahwa untuk mencapai hal itu perlu adanya tindakan di 1000 hari pertama kehidupan sang anak. Pentingnya mensosialisasikan wawasan tentang persiapan berumah tangga kepada pasangan muda yang akan menikah bisa menjadi titik awal akan semua cita-cita ini. Cita-cita ingin memiliki generasi yang lahir dan batin sejahtera, yang nanti akan berujung tumbuhnya masyarakat yang madani. Gemah ripah loh jinawi, rahmatan lil alamin. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari 270 hari masa kehamilan 9 bulan hingga 730 hari setelah anak dilahirkan sampai ia berusia 2 tahun. Masa ini diistilahkan juga dengan Golden Age atau masa keemasan, dan yang perlu menjadi perhatian pada masa ini adalah bahwa ini merupakan periode yang sangat sensitif. Akibat yang ditimbulkan terhadap bayi jika tidak terpenuhinya kebutuhan pada periode ini, maka akan bersifat permanen dan tidak bisa dikoreksi teman-teman. Jadi nih, setiap usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk mengkondisikan 1000 hari pertama kehidupan anak-anaknya, sejatinya itu merupakan hadiah terbaik ya bagi anak-anaknya, tidak hanya di periode ini saja, tapi juga di sepanjang kehidupan sang anak kelak. Hal-hal apa saja yang menunjang 1000 hari pertama kehidupan? Yang pertama adalah lingkungan yang kondusif yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi ibu dan juga calon bayi, serta saat bayi itu dilahirkan sampai usianya 2 tahun. Keamanan dan kenyamanan ini bisa diperoleh melalui dukungan suami, keluarga besar, tetangga, ataupun lingkungan tempat ibu bekerja dan beraktivitas. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa materi saja nih teman-teman, bisa berupa penerimaan, motivasi, pendampingan, dan juga tempat berbagi wawasan seputar kehamilan dan pengasuhan anak. Yang kedua, pemberian nutrisi lengkap selama 1000 hari pertama kehidupan untuk membantu pertumbuhan fungsi otak sebesar 80% yang hanya berkembang secara pesat di fase ini saja, sebab fase sesudahnya itu nggak sampai 80% ya, lebih sedikit. Dan juga bermanfaat buat proses tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Bertumbuh itu berhubungan dengan bertambahnya ukuran tubuh seperti tinggi, berat, lingkar kepala, lingkar perut, dan lain-lainnya. Sedangkan perkembangan berkaitan erat dengan bertambahnya keterampilan motorik, bahasa, dan juga adaptasi sosial. Dalam website resminya FHI, sebuah organisasi internasional yang concern di isu 1000 hari pertama kehidupan, ada berbagai macam penelitian dalam bidang neuroscience, biologi, dan juga perkembangan awal masa kanak-kanak. Dalam penelitian-penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa nutrisi, relasi, dan juga lingkungan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masa depan anak-anak. Secara khusus, nutrisi memiliki pengaruh yang penting terhadap perkembangan anak sekaligus perkembangan kesejahteraan negara nih teman-teman. Buruknya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan nih teman-teman akan memberi pengaruh pada pertumbuhan otak yang akan berefek pada kemampuan akademis yang tidak maksimal, kualitas pekerjaan yang tidak kompetitif, produktivitas kerja yang rendah, kesempatan untuk hidup dengan layak yang juga rendah,
terjebak dalam ketidaksejahteraan, serta memiliki masalah dalam kesehatan di sepanjang kehidupannya, seperti misalnya terkena obesitas, diabetes, ataupun penyakit kronis lainnya. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa negara yang gagal atau tidak berinvestasi pada ibu dan anak di 1000 hari pertama kehidupannya nih teman-teman akan mengalami produktivitas ekonomi yang menurun, sekaligus akan menanggung beban biaya kesehatan masyarakatnya yang meningkat di masa yang akan datang. Wah, repot juga ya. Dengan mengetahui berbagai macam dampak tadi nih teman-teman, kita bisa menyiapkan ibu pada masa sebelum dan saat kehamilan agar dapat mendukung 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dengan cara memperhatikan kondisi kesehatan fisiknya, di mana ibu bisa mengkonsumsi beraneka macam makanan yang bergizi ya, dan juga rutin memeriksakan diri pada tenaga ahli pendamping kehamilan yang sudah dipercaya. Yang kedua adalah memperhatikan juga kondisi kesehatan mentalnya, di mana ibu bisa memperbaiki gaya hidup yang lebih positif agar dapat membantu mengatasi stres dan juga berada pada kondisi kesehatan mental yang stabil dan sehat. Selain itu, ibu juga perlu mengenali gejala-gejala adanya gangguan kesehatan mental pada periode ini, dan jika memang ada gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera mencari bantuan tenaga ahli agar bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga adalah memperhatikan kondisi relasi atau hubungan dengan pasangan. Dengan adanya kehamilan nih teman-teman, memang biasanya terjadi perubahan hubungan ya dengan pasangan. Tapi dengan komunikasi yang terbuka bisa menjadi kunci untuk membina hubungan lebih harmonis lagi pada fase ini, juga fase-fase selanjutnya. Apa yang anak-anak butuhkan di 1000 hari pertama kehidupannya? Yang pertama, terfasilitasinya proses tumbuh kembangnya. Kemudian lingkungan yang penuh kehangatan dan juga kasih sayang. Juga lingkungan yang membuat mereka merasa aman, selamat, dan juga nyaman. Mereka juga butuh waktu bermain, terutama berkegiatannya di luar ruangan ya. Dan juga tentunya lingkungan yang sehat, yang terbebas atau jauh dari toksin ataupun zat-zat yang berbahaya bagi pertumbuhannya. Dan yang tidak kalah penting adalah makanan atau nutrisi yang bergizi dan sehat. Support yang bisa diberikan dari lingkungan, tempat kerja, ataupun pemerintah terhadap 1000 hari pertama kehidupan diantaranya meningkatkan nutrisi dan kesehatan ibu dan bayi sebagai investasi kemajuan peradaban. Yang kedua, memberi dukungan pada masa menyusui dengan cara memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak ibu dan bayi pada masa itu. Yang ketiga, memberikan sosialisasi tentang pentingnya asupan gizi pada masa kehamilan, masa ASI eksklusif, masa empasi, juga cara penyajiannya, cara pengelolaannya, serta kehigienisannya. Yang keempat, memberikan pelatihan seputar pengasuhan anak di 1000 hari pertama kehidupan dan juga fase-fase selanjutnya. Masya Allah ya teman-teman, isu tentang 1000 hari pertama kehidupan ini sangat relevan banget sama yang Allah bicarakan di Al-Quran di surat Al-Baqarah pada ayat 233 yang membahas tentang tata cara pemberian ASI dan juga membahas tentang bagaimana keluarga, terutama ayah ataupun suami, memberikan dukungan yang maksimal agar fase ini dapat dilewati dengan baik. Gak heran juga kenapa masa-masa ini menjadi penting untuk dibahas dalam Al-Quran agar setiap orang tua aware dan juga berusaha nih untuk mengkondisikan 1000 hari pertama kehidupan. Karena jika ada sampai kebutuhan yang terlewat, ini akan bersifat permanen, tidak bisa dikoreksi. Dan juga pada masa-masa ini juga menjadi penentu kuat dan lemahnya sebuah bangsa. Begitu dahsyatnya kekuatan 1000 hari pertama kehidupan bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Jadi nggak berlebihan juga ya kalau tadi aku di awal sempat bilang bahwa ini merupakan hadiah terbaik bagi anak-anak kita di sepanjang kehidupannya kelak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang ikut mendukung 1000 hari pertama kehidupan anak-anak di sekitar kita. Selamat Hari Anak Nasional, bahagia terus anak-anak Indonesia dalam dekapan cinta dan kasih sayang kita semua. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa saling berbagi hal positif di sekitar kita ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.